saya mungkin sangat tersanjung pagi-pagi sudah diajak mengabarkan informasi ini mengenai pariwisata. Jadi alhamdulillah tahun ini luar biasa. Kami melihat lonjakan kunjungan ke berbagai destinasi unggulan itu seperti Anyer hingga Tawarna, juga Taman Nasional Ujung Kulon. Semangat daripada masyarakat untuk berliburnya luar biasa sangat tinggi, sehingga ini menyebabkan mendukung ekonomi lokal terjadi signifikan naik. Seperti itu Mbak Nia. Untuk destinasi favorit wisatawan, Bu, selama libur Lebaran 2025 kemarin di mana saja sih, Bu? Di mana saja. Yang paling utama yang menjadi destinasi favorit wisatawan selama Lebaran selalu pantai. Mhm. Pantai itu masih menjadi primadona Mbak Niar, terutama kawasan Serang dan Pandeglang, juga Kabupaten Lebak. Tapi alhamdulillah kami juga tetap menyuguhkan berbagai destinasi wisata religi, budaya, seperti mereka tetap berziarah ke kawasan Kesultanan Banten, lalu Cilegon juga ramai. Dan karena saya berkeliling dari waktu Lebaran hingga 8 hari itu saya mengunjungi ke berbagai objek wisata di seluruh kabupaten kota. Luar biasanya semua kedatangan wisatawannya selalu di atas 2.000 hingga 5.000 pengunjung. Misalkan kolam renang di daerah Tangerang dan yang lainnya yang tidak memiliki wisata alam, wisata buatannya pun penuh dikunjungi, Mbak. Jadi banyak sekali ya, Bu, ya, antusiasme masyarakat ya, Bu, ya. Betul. Langkah dari Dinas Pariwisata, Bu, menghadapi lonjakan wisatawan saat Lebaran kemarin seperti apa? Dan ini kan nanti kan minggu ini juga sepertinya ada libur yang lumayan juga nih, Bu, dari tanggal 18 hingga tanggal 20. Nah, persiapannya juga seperti apa, Bu? Baik, beberapa langkah yang sudah kita lakukan dan mungkin juga akan kita tingkatkan, yakni kami secara intensif selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya tematik pariwisata. Antara lain kepolisian, dinas perhubungan, hingga pelaku usaha pariwisata. Pelaku usaha pariwisata di sini baik pengelola objek wisata, hotel-hotel dan restoran, lalu pemilik usaha daripada buah tangan atau cenderamata, juga sama-sama kita tetap membangun komunikasi yang baik agar ketika nanti ada kunjungan, ketika datang ke objek wisatanya tidak saja mendapatkan keindahan alamnya, tetapi pulang bisa membawa cenderamata atau oleh-oleh buatan daripada masyarakat Banten. Lalu juga kami biasanya menitipkan beberapa posko pengamanan jika kebetulan banyak yang berkunjung ke wisata pantai. Karena kami memiliki salah satu organisasi yang kami banggakan dari organisasi-organisasi yang selalu berdekatan dengan kita, mitra kita. Salah satunya adalah Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Balawista. Di dalamnya ada lifeguard, ada lain-lain. Nah itu selalu berada di titik-titik pantai yang memang kebetulan menjadi primadona masyarakat Banten atau masyarakat yang berada di luar Banten. Pengunjung tahun ini saja saya sudah bisa mencatatkan untuk DKI, lalu Jawa Barat, dan Lampung itu banyak yang hadir ke Banten, Mbak Nia. Oh, jadi artinya dari luar kota pun juga banyak ya, Bu, ya, yang datang ke sini ya, Bu, Banyak, ya? banyak sekali, khususnya dari Jawa Barat. Makanya kami mengucapkan banyak terima kasih Jawa Barat, Lampung juga DKI. Banten sudah dijadikan tempat tujuan destinasi wisata. Mudah-mudahan ini akan selalu meningkat karena ini adalah sebuah upaya kita ingin mendongkrak wisatawan menuju yang lebih banyak lagi dan maju serta berkembang dengan pesat. Amin, amin, amin. Bu, untuk dampaknya sendiri nih, Bu, bagaimana dampaknya terhadap mungkin pelaku UMKM dan juga ekonomi lokal yang ada? Alhamdulillah beberapa yang sudah bersama dengan kita, selain mereka itu selalu juga berkontribusi mengangkat nama daerah Banten, sangat positif sekali UMKM kita yang berjualan atau mempromosikan baik di hotel maupun di objek-objek. Mereka itu banyak yang menjual makanan khas, Mbak. Mereka juga tidak henti berproduksi, salah satunya contoh kecil saja di Kota Serang ini, sate bandeng. Padahal situasinya kan sedang berlibur Lebaran, tapi dia tidak menggugurkan upaya bisnisnya bahwa di hari Lebaran banyak pemesanan sebagai cenderamata atau oleh-oleh mereka tetap buat. Juga beberapa rumah makan menyediakan makanan-makanan khas yang bisa menjadi buah tangannya. Seperti itu, dan itu sangat tinggi dampaknya karena
mereka menganggap kunjungan itu menjadi sebuah keberkahan ketika mereka mencari usaha, bahwa inilah adalah momen yang paling penting untuk mereka tingkatkan usahanya. Selain makanan khas, ada kerajinan, lalu kebetulan juga ada jasa pariwisata seperti guide dan yang lainnya. Ini alhamdulillah dapat laporan meningkat, Mbak. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi bisa Betul. apa ya, menambah ekonomi para usaha juga ya Bu Betul, ya. betul. Jadi ini menjadi bukti bahwa pariwisata itu bukan saja sekedar melihat keindahannya, tetapi dampak yang terjadinya adalah hukum ekonomi terjadi di segala lapisan. Dari yang memilikinya hanya sebuah talenta atau keahlian menggait, dan itu juga mendatangkan kunjungan, jasanya dijadikan sebagai upaya penambahan daripada pemasukan kebutuhan hidupnya. Artinya mudah-mudahan ini mengurangi angka pengangguran, sehingga kita terus memberikan pembekalan pelatihan bagi guide atau tour leader dan yang lain-lainnya. Kebetulan di kami ada beberapa mitra yang memang selalu bersinggungan dengan kami, selalu berkoordinasi dengan kami, berkolaborasi dengan kami. Misalkan ada asosiasi HPI, di mana asosiasi itu melatih, membina guide, lalu juga di situ pelaku-pelaku pariwisata, dan mereka itu kaya berbahasa beberapa untuk menarik minat pengunjung wisatawan seperti itu, Mbak. Oke, baik baik baik. Nah, kemudian Bu, apa ya, terkait dengan destinasi favorit nih Bu, kalau tadi kan destinasi favorit begitu ya Bu ya, tapi Betul. destinasi mana Bu yang mungkin paling banyak diminati? Yang paling banyak nih Bu. Yang paling banyak ya, kalau Mhm. di antara yang paling banyak barangkali saya bisa mengilustrasikannya, karena Pantai Anyer atau Kabupaten Serang itu dampak perjalanan dari keluar tol itu sangat dekat, mungkin menjadi target pertama para pengunjung. Tetapi karena kemarin alhamdulillah dibantu oleh kepolisian, memberikan akses jalur pemecahan rute jalan, sehingga beberapa akses juga banyak yang terurai, hingga datang berkunjung juga ke Kabupaten Pandeglang, lalu masuk ke Kabupaten Lebak yang dari arah sebelah utaranya. Jadi artinya perubahan dengan pemberian akses jalur dengan jalan yang terbuka itu juga memberikan ketingkat merata gitu, Mbak. Tapi kalau diukur yang ditanya adalah mana saja yang menjadi favorit dari semuanya. Ini pantainya adalah di sekitar wilayah Anyer. Nah, wilayah Anyer itu menjadi tempat destinasi favorit, terutama bagi wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya. Itu tadi barangkali dampaknya dari keluarnya pintu tol. Harapannya mudah-mudahan nanti pintu tol yang berada di sekitar kawasan yang menuju Tanjung Lesung dan sekitarnya itu akan segera rampung, sehingga itu juga dapat mengurai keinginan dari atau antusias daripada wisatawan ya, Mbak ya. Amin 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 amin. Berarti ini ada evaluasi ya Bu ya dari musim liburan kemarin Bu, atau bagaimana Bu? Selalu kita mengadakan evaluasi. Jadi kalau kita sebelum kegiatan itu mengadakan operasi atau kegiatan siaga wisata, nanti paskanya kami akan meminta laporan secara keseluruhan. Walau memang laporannya masih kami izinkan kabupaten kota masih menginput, Mbak. Jadi laporan yang sudah kami punya itu tentang laporan kunjungan wisata ke pantai, sehingga terlaporkan dengan baik beberapa pantai karena kita ada siaga wisatanya. Kemudian kami menghimpun dan menunggu yang laporan berapa banyak yang tinggal atau stay di hotel, atau berapa banyak orang yang berkunjung ke restoran, berapa banyak orang yang sudah memiliki keinginan atau hasrat untuk membeli cenderamata. Nah, ini tetap kami menunggu beberapa kabupaten kota yang belum melaporkan. Baru sekitar 4 kabupaten yang sudah melaporkan kepada kita, tetapi kita tetap menunggu beberapa lagi yang masih belum masuk untuk segera kita input dan kita masukkan ke dalam simparda kita. Oke, baik baik baik. Terakhir Bu, mungkin harapan untuk kedepannya seperti apa Bu untuk wisatawan yang ada di Provinsi Banten atau tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Banten? Harapannya dengan segala harapan yang sangat tinggi dari kami, liburan ini adalah liburan yang sangat diharapkan meningkat. Karena dengan peningkatan atau menunjukkan peningkatan secara signifikan tersebut, kunjungan wisatawan dampaknya tentu akan terasa pada lajur ekonomi di Banten.
Meskipun juga tidak bisa kami hindari terdapat tantangan. Tantangannya antara lain seperti kemacetan, lalu potensi pelanggaran tarif, tetapi itu semua juga menjadi langkah-langkah strategis dari kami, baik dari pemerintah daerah, Provinsi Banten maupun dengan kabupaten kota, karena kami intens melakukan koordinasi. Bahkan ketika siaga wisata pun kami mengupdatekan kepada Bapak Ibu pemimpin di kabupaten kota bahwa kunjungan kami kalau mau ditemani untuk melihat atau mengecek lokasi kami izinkan untuk bersama-sama. Tetapi kalaupun tidak, kami sudah ada keterwakilan dari kepala dinas pariwisata masing-masing seperti itu. Sehingga langkah-langkah strategis dari kami yakni berusaha untuk masuk ke dalam pengawasan mengenai tarif, lalu kesiapan destinasi, izin-izin pengelolaannya, lalu menjadikan bahwa kunci dalam mengelola lonjakan wisatawan ini adalah memastikan pengalaman wisatawan itu merasa aman dan menyenangkan. Karena moto kami, datang ke Banten, wisatanya dianggap nyaman, aman, dan menyenangkan. Lalu bangga berwisata ke Banten. Seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Bu Linda untuk dialog pagi di hari ini, Bu Linda. Semoga cepat sehat ya Bu. Dan amin. Karena perubahan cuaca yang sedang tidak menentu juga nih Bu. Betul. Dan itu menjadi syukur. Jadi seksi Mbak Niarnya dengan saya, seksian saya. Iya benar. Aduh, kalah deh saya. Aduh. Baik, terima kasih Bu Linda, PLT Kadispar Provinsi Banten. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian dialog bersama dengan Bu Linda Rohyati, pendengar PLT Kadispar Provinsi Banten, dan semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk Anda, atau dialog kami bermanfaat untuk Anda. Kami masih akan berdialog kembali di pukul 9 nanti. Tetap bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Banten. Kanal Informasi.